pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Lahan gambut di Samarinda terbakar. Untuk memadamkan api, puluhan relawan dan petugas dikerahkan. Di segmen 2 kembali disuguhkan berbagai peristiwa menarik dari berbagai daerah di Kaltim dan Kaltara. Di Kutai Barat, BBM semakin sulit didapat. Pemilik kendaraan harus antre hingga 8 jam demi mendapatkan BBM. Kebakaran lahan gambut yang direkam melalui udara ini berlangsung di Lempake, tepian Sungai Pinang, Samarinda, Rabu sore. Api cepat meluas karena berbagai tumbuhan mengering akibat cuaca panas yang berlangsung beberapa hari terakhir. Untuk memadamkan kobaran, BPBD bersama sejumlah relawan dikerahkan. Pekerjaan ini tidak mudah karena kobaran sudah terlanjur meluas. Dari catatan BPBD Samarinda, areal yang terbakar sudah lebih dari 4 hektar. Info dari radio saya terima, ada 2 wilayah di daerah beliau ini yang dekat dengan pemukiman. Tapi bahkan ada 1 pondok yang sudah terbakar karena memang dikepung oleh api. Dan ini upaya-upaya dilakukan adalah untuk jangan sampai api ini merambat ke pemukiman penduduk yang menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dan alhamdulillah lagi di seberang sana itu ada sungai sehingga terpotong. Tapi sekali lagi karena angin yang terus bergerak dan cukup kencang, ini juga akan memperluas area. Artinya hingga sampai dengan sore hari ini juga api belum bisa dipadamkan, Pak? Masih belum. Ini semua masih berupaya di lapangan. Bahkan ada selang itu ada sampai 15 roll bergerak ya. Dari tangki, dari portable itu semuanya dikerahkan untuk menangani kebakaran lahan ini. Gas. Sementara Lurah Gunung Lingai menyebut kebakaran lahan di kawasan tersebut sudah sering terjadi, terutama saat musim panas. Sementara lahan yang terbakar ini merupakan lahan kaplingan meski berupa gambut. Terus. Memang setiap tahun selalu terjadi, Mas, karena ini kan memang lahannya di bawah ini sebagian kan lahan gambut ya. Jadi ya kalau sedikit terbakar sudah langsung meluas ya. Dan ini untuk tahun 2024 sudah 2 kali ini. Kemarin di Lempake tepian, tapi yang sebelah sana spotnya lain, ini spotnya sebelah sini lagi. Oh gitu, Bu ya. Nah, iya. Kalau dugaan awalnya nih tanahnya tanah siapa, Bu? Warga atau milik pemerintah atau seperti apa, Bu? Ya ini sebagian tanah kaplingan. Oh, tanah kaplingan, Bu ya. Sebagian. Oke. Upaya pemadaman masih berlangsung hingga jelang malam. BPBD Damkar hingga relawan terus berjibaku agar kobaran tidak meluas ke permukiman. Sejauh ini dari mana asal api penyebab kebakaran belum diketahui. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Nah, ini batu bak nih. Seorang pengendara motor tewas ditabrak mobil dari arah belakang. Kejadian ini terekam kamera pengawas CCTV. Kecelakaan maut terjadi di Jalan MT Haryono, Samarinda, tepatnya di depan kantor BPBD Kaltim. Melihat rekaman CCTV kecelakaan, polisi menetapkan sopir mobil tersebut menjadi tersangka. Sendiri, tentunya kita mengawal itu. Kapolresta Samarinda menyebut selain sopir minibus, polisi juga menetapkan 2 pengemudi lain menjadi tersangka. Keduanya ditahan karena terlibat kecelakaan di kilometer 77 Jalan Tol Balikpapan Samarinda dan 1 kecelakaan maut lainnya terjadi di Tanjakan Talangsari, Sungai Pinang. Terjadi di wilayah hukum Polresta Samarinda, yang mana perkara laka lantas ini merupakan kasus
kasus atau kejadian yang cukup menonjol, yang mana korbannya meninggal dunia. Jadi ada 3 kejadian. Yang pertama kejadian di tol Samarinda Balikpapan di kilometer 77. Kemudian yang kedua di daerah Talangsari, tanjakan Talangsari. Kemudian yang ketiga itu di Jalan MT Haryono. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Akibat kecelakaan maut ini, ketiga pengemudi tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda masih menyelidiki perkara mobil terbakar di area parkir Pusat Perbelanjaan Samarinda Central Plaza atau SCP. Hal ini dilakukan untuk mengungkap sebab terjadinya kebakaran tersebut. Dari penyelidikan awal, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyebutkan area parkir SCP ternyata belum memiliki izin. Salah satu indikasinya adalah karena parkirannya tidak dilengkapi dengan alat pendeteksi dini kebakaran. Selain itu, parkirannya tidak dilengkapi sprinkler atau alat pemadam yang dapat menyemprotkan air secara otomatis saat terjadi kebakaran. Di saat terjadi kebakaran itu tidak ada sistem proteksi kebakarannya, terutama untuk gedung bertingkat itu sprinkler ya, tidak ada. Terus tidak adanya hidran juga. Kemarin kita sudah memeriksa setiap tahun sekali tim inspeksi kebakaran kami, bahwasannya memang di gedung parkir tidak ada. Kita sudah menyarankan beberapa setiap ada berita acaranya, namun belum dilaksanakan oleh pihak manajemen. Iya. Artinya dipastikan bahwa tidak ada ya jaringan instalasi tersebut terpasang pada saat hingga saat ini ya? Jaringan sudah ada, jaringan sudah ada? Cuman tidak terpasang sprinkler maupun hidran itu. Plumbingnya sudah ada, sistem plumbing, sistem pemipaannya. Kebakaran di area parkir ini mendapat perhatian dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Wali Kota memerintahkan jajarannya untuk mengambil pelajaran dari terbakarnya mobil di area parkir ini. Penyelidikan menyeluruh menjadi atensi utama di jajarannya. Karena banyak agenda tidak sempat. Nanti dalam beberapa hari ke depan ini saya bahas. Di sub juga ada temuan beberapa mall sama hotel juga, Pak? Ya, mungkin hari ini akan saya panggil di sub dulu. Saya mau gali dulu informasi. Tapi itu jadi atensi, Pak, ya kan? Untuk atensi prioritas. Dari Ya, sisi kita keselamatan akan urai satu-satu masalah yang kita ada. Mobil minibus bernomor polisi KT1861MR terbakar saat diparkir di lantai 2 SCP Minggu sore. Meski kejadian ini tidak memakan korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan 1 mobil rusak parah dan 2 lainnya terdampak. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi menyita sepeda motor yang terjaring razia knalpot brong di Balikpapan. Puluhan kendaraan tersebut sejak Ramadan hingga usai Idul Fitri 1445 Hijriah terpaksa menginap di Satlantas Polresta. Hal ini dilakukan agar pemiliknya jera sekaligus peringatan kepada pemilik motor lain yang masih nekat menggunakan knalpot brong. Kasat Lantas Polresta Kompol Ropiani menyatakan para pemilik sepeda motor ini bisa membawa pulang kendaraannya setelah menginap selama 1 bulan. Selanjutnya mereka juga harus membayar denda serta surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam. Sama yang knalpot brong kami memberikan tindakan tilang selain dikenakan denda sesuai dengan pasal 284,
kemudian juga 1 bulan kendaraan kita tahan. Ini sudah deadline-nya 1 bulan, sehingga mereka hari ini tepatnya tanggal 17 sudah bisa mengambil kendaraannya dengan catatan sudah membayar tilang di Bank BRI. Kemudian mereka melengkapi dengan surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali memasang knalpot brong. Kemudian mereka membawa knalpot yang sesuai dengan spek-tek dipasang di tempat, sehingga pada saat nanti dibawa pulang barang bukti kendaraannya sudah dalam kondisi sesuai dengan spek-tek, knalpotnya sesuai dengan spek-tek. Selain membayar denda tilang dan surat pernyataan, para pemilik terlebih dahulu harus mengganti knalpotnya dengan knalpot standar. Sedangkan knalpot brongnya disita untuk dijadikan barang bukti. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.